Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kami akan mempresentasikan golongan nitrogen dan oksigen. Pertama, apa sih pengertian nitrogen? Nitrogen adalah salah satu unsur golongan 5A yang merupakan unsur non-logam dan gas yang paling banyak di atmosfer bumi. Nitrogen merupakan unsur yang relatif stabil tetapi membentuk isotop-isotop yang 4 diantaranya bersifat radioaktif. Di dalam nitrogen terdapat dalam bentuk gas N2 yang tidak berwarna dan tidak berbau, tidak berasa, dan tidak beracun. Pada suhu rendah, nitrogen dapat berbentuk cairan atau bahkan kristal padat yang tidak berwarna atau bening. Selain itu, nitrogen dapat dalam bentuk senyawa nitrat, amoniak, protein, dan protein. Nitrogen merupakan molekul diatomik yang memiliki ikatan rangkap 3. Energi ikatannya cukup tinggi sehingga sangat stabil dan sulit bereaksi. Karena itu, kebanyakan entalpi dan energi bebas pembentukan senyawa nitrogen bertanda positif. Molekul nitrogen ini sangat ringan dan non-polar sehingga gaya van der Waals-nya antar molekul sangat kecil. Nitrogen sangat diperlukan sebagai pembuatan senyawa penting seperti amonia dan urea. Nitrogen terdapat di udara kira-kira 78,69% dari atmosfer bumi dan terdapat banyak jaringan hidup. Zat lemak membentuk banyak senyawa penting seperti asam amino, amoniak, asam nitrat, dan sianida. Yang kedua itu ada keberadaan nitrogen. Nitrogen di udara dapat berubah menjadi senyawa nitrat, nitrit, dan amonium melalui berbagai cara. Ini reaksi antara N2 dan O2 di udara akibat adanya kilat atau suhu tinggi, letusan gunung berapi, dan pembakaran bahan bakar membentuk oksida nitrogen yang selanjutnya menjadi NO2 dan bereaksi dengan air membentuk ion NO2-. Yang kedua itu ada fiksasi N2 oleh tanaman atau bakteri yang akan diubah menjadi senyawa asam amino atau protein. Tanaman selanjutnya akan dimakan hewan, ketika hewan atau tanaman tersebut mati, maka protein akan diuraikan oleh bakteri pengurai menjadi amonia NH3 yang larut dalam air membentuk amonium NH4+. Yang terakhir itu N2 di udara ditangkap oleh bakteri Rhizobium dan diubah menjadi senyawa nitrat yang larut dalam air atau tanah. Yang ketiga itu ada sifat-sifat nitrogen. Yang pertama, sifat fisiknya tidak berbau dan tidak berwarna. Titik lebur nitrogen itu minus 210 derajat Celcius. Yang kedua ada sifat kimia. Sifat kimia itu unsur yang stabil atau kurang reaktif. Dalam keadaan bebas, nitrogen merupakan molekul diatomik dengan ikatan kovalen rangkap 3. Pada suhu rendah, nitrogen suka bereaksi dengan unsur lain, hanya logam lithium yang bisa bereaksi dengan nitrogen. Pada suhu tinggi dapat bereaksi dengan beberapa logam alkali dan alkali tanah. Pada suhu tinggi dapat bereaksi dengan unsur non-logam, misalnya dengan oksigen dan hidrogen. Yang keempat itu ada cara memperoleh nitrogen. Yang pertama di laboratorium. Untuk mendapatkan gas nitrogen murni dalam jumlah sedikit dapat dilakukan melalui reaksi di laboratorium. Beberapa reaksi yang menghasilkan nitrogen antara lain NH42, Cr2O7, Cr2O3 plus 4H2O plus N2. Yang kedua, cara memperoleh nitrogen di industri. Di industri, gas nitrogen diambil di udara melalui distilasi atau penyulingan udara cair. Mula-mula udara dibersihkan dari debu dan partikel padat lainnya. Yang kedua, udara kering yang bebas CO2 dimampatkan di dalam ruangan dengan kompresor sampai tekanan 200 atm sambil didinginkan di dalam ruangan penukar panas. Yang terakhir ada pada suhu sedikit di atas minus 190 derajat Celcius akan diperoleh gas nitrogen. Yang selanjutnya ada senyawa-senyawa nitrogen. Yang A ada amonia. Amonia merupakan senyawa nitrogen yang cukup penting di dalam industri kimia. Amonia dibuat dari reaksi antara gas nitrogen dan gas hidrogen secara langsung melalui proses carbon bridge. Dalam industri, amonia umumnya tidak digunakan secara langsung, tetapi dimanfaatkan sebagai senyawa antara bahan baku untuk industri bahan kimia yang lain, misalnya untuk membuat bahan peledak.
Yang B ada asam nitrat dan garam nitrat. Asam nitrat dan senyawa nitrat merupakan salah satu bahan industri kimia yang penting dari senyawa nitrogen. Asam nitrat dibuat melalui proses Oswald. Proses ini pertama kali diusulkan oleh Frederick Oswald pada tahun 1908 dengan bahan baku amonia. Amonia yang dihasilkan proses Haber dioksidasi oleh oksigen pada konverter oksigen untuk menghasilkan gas NO. Namun adapun senyawa-senyawa lainnya yaitu yang A ada hidrazin, yang B ada oksidasi nitrogen. Manfaat nitrogen bagi manusia. Yang pertama ada pengemasan makanan. Salah satu manfaat nitrogen yakni untuk memudahkan manusia saat melakukan proses pengemasan. Dalam hal ini senyawa nitrogen akan menghilangkan kadar oksigen di dalam kemasan agar makanan di dalam tetap terjaga dan tahan lama. Yang kedua ada mengawetkan spesimen. Manfaat nitrogen lainnya yakni sebagai salah satu bahan pengawet untuk menyimpan telur, darah, dan spesimen makhluk hidup lainnya. Senyawa nitrogen ini bermanfaat dalam bentuk gas. Yang kedua ada manfaat nitrogen bagi tumbuhan. Yang pertama untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman. Yang kedua dapat menyebabkan pertumbuhan daun-daun tanaman lebar dengan warna yang lebih hijau. Yang ketiga meningkatkan kadar protein dalam tubuh tanaman. Yang keempat ada meningkatkan kualitas tanaman penghasil daun-daunan. Yang kelima meningkatkan berkembang biaknya mikroorganisme di dalam tanah. Yang terakhir manfaat nitrogen bagi hewan. Pada hewan senyawa nitrogen dibutuhkan untuk mengolah dan mensintetis protein berbagai makanan yang masuk ke dalam tubuh. Selanjutnya hewan akan kembali menghasilkan kotoran yang kaya akan nitrogen. Nah, kali ini akan membahas tentang oksigen. Pengertian oksigen. Oksigen merupakan unsur utama penyusun senyawa biomolekul di dalam tubuh makhluk hidup. Oksigen merupakan unsur utama penyusun kerak bumi. Sebanyak 46% dari massa kerak bumi merupakan oksigen dalam bentuk senyawa. Selain terdapat pada kerak bumi, oksigen juga terdapat di udara dengan kadar 20% sebagai O2. Sebanyak 90% massa air laut adalah oksigen dalam bentuk senyawa H2O. Sifat-sifat oksigen. Oksigen tidak berbau, tidak berasa, dan tidak berwarna. Dalam bentuk cair dan padat, oksigen berwarna biru pucat dan merupakan paramagnetik yang kuat. Pada suhu panas, oksigen merupakan gas tidak berwarna dan tidak berbau. Mempunyai titik didih 182,95 derajat Celcius dan titik lebut minus 218,79 derajat Celcius. Oksigen dapat larut dalam air dengan kelarutan 5% volume pada 0 derajat Celcius. Kali ini saya akan membahas tentang senyawa oksigen. Oksida asam. Oksida asam merupakan oksida yang dapat bereaksi dengan air membentuk asam. Umumnya merupakan oksida non-molekuler, misalnya SO3 dan Cl2O7. Yang kedua, oksida basa. Oksida basa merupakan oksida yang dapat bereaksi dengan air membentuk basa. Umumnya merupakan oksida logam, misalnya Na2O dan CaO. Yang ketiga, oksida amfoter. Oksida amfoter merupakan oksida yang dalam lingkungan asam bersifat basa dan dalam lingkungan basa bersifat asam dan dapat bereaksi dengan asam maupun basa, misalnya Al2O3. Yang keempat, oksida indiferen. Oksida yang tidak dapat bereaksi dengan air dan tidak dapat membentuk asam maupun basa, misalnya CO dan NO dan BaO2. Ozon. Ozon sangat penting dalam kehidupan bumi karena melindungi bumi dari sinar ultraviolet yang berlebihan. Ozon merupakan gas berwarna biru yang mempunyai titik didih minus 111,3 derajat Celcius dan berbau khas. Di laboratorium, ozon dapat dibuat dengan mengalirkan gas oksigen dalam tabung yang diberi loncatan bunga api listrik tegangan tinggi. Ozon mempunyai bentuk molekul bengkok dengan sudut ikatan 116,5 derajat dan mengalami resonansi pada ikatan rangkapnya. Jika tidak ada pengendalian penggunaan freon yang mengandung klorin, lubang ozon akan semakin besar. Hasil pemantauan lubang ozon di kutub Antartika menunjukkan adanya kecenderungan semakin lebar dari tahun ke tahun.
Selain sebagai pelindung bumi, ozon banyak dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, misalnya sebagai pembunuh kuman pada pengolahan air, untuk pengolahan limbah, dan sebagai pemutih kain. Selanjutnya, hidrogen peroksida. Hidrogen peroksida 3% di pasaran dikenal sebagai larutan kehidrol. Larutan ini digunakan sebagai pemutih, pengelantang, dan antiseptik karena sifatnya sebagai oksidator kuat. Larutan H2O2 murni merupakan cairan kental, tidak berwarna dan bersifat korosif. Di laboratorium, hidrogen peroksida dibuat dengan mereaksikan barium peroksida BaO2 dengan asam sulfat. Di industri, hidrogen peroksida dibuat dengan cara elektrolisis larutan amonium sulfat yang dicampurkan dalam asam sulfat 4. Reaksi yang terjadi adalah H2SO4 menjadi H plus HSO4 minus. Senyawa H2S2O8 yang terjadi pada anoda selanjutnya akan mengalami reaksi menghasilkan H2O2 dan H2SO4. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.